Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 4 SD Muhammadiyah program khusus bonus group. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan Ustadz yang sama yaitu Ustadz Yusuf. Nah, kita nanti akan belajar pada pertemuan kali ini belajar bersama tentang materi akhlak. Sebelum belajar, mari kita awali pertemuan kali ini. Pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita nanti diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala baik untuk menyampaikan ilmu maupun untuk menerima ilmu. Nah, kita nanti akan belajar tentang akhlak. Materinya apa? Ikhtiar dan tawakal. Silahkan dibuka halaman 46 sampai 47. Apa itu ikhtiar? Apa itu tawakal? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, pengertian ikhtiar dan juga tawakal. Nih, ikhtiar yaitu kerja keras dan usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu. Jadi ikhtiar itu toh, semisal kalian belajar, ikhtiarnya apakah belajar dengan sungguh-sungguh tenanan. Nah, itu untuk memperoleh sesuatu. Nah, itu namanya ikhtiar. Jadi ikhtiar itu kerja keras gitu. Kerja plus keras. Jadi kerjanya tidak leda-ledi. Kalau kalian kan belajar ya tidak leda-ledi. Belajar yang serius. Hafalan yang serius itu namanya ikhtiar. Kan ikhtiara ini ikhtiar salah ketik ikhtiar. Kemudian apa itu tawakal? Nah, setelah kalian itu berikhtiar itu tawakal. Apa itu tawakal? Memasrahkan atau menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah atas ikhtiar yang sudah kita laksanakan. Misal kalian sudah belajar sungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh sekali. Nah, hasilnya nanti yang buah kalian nanti ranking 1 atau bisa itu kalian pasrahkan kepada Allah. Yang penting kalian sudah usaha, hasilnya diserahkan kepada Allah. Misal Bapak kalian petani, Bapak kalian sudah berusaha nanam tani, dipupuk, dirawat, disirami dengan sungguh-sungguh, kemudian hasilnya itu dipasrahkan oleh Allah, nanti panennya bagus atau enggak, itu namanya tawakal, dipasrahkan, itu namanya tawakal. Nah, sekarang perbedaan ikhtiar dan tawakal. Apa tahu perbedaannya? Nah, ini perbedaannya, kita lihat bersama-sama. Kalau ikhtiar itu merupakan kerja pikiran dan fisik. Jadi kalau ikhtiar itu kerja yang gerak itu pikiran, otaknya dan fisik dan dilakukan sebelum tawakal. Ada Pak Tani, dia itu kerja dulu nyangkul dulu, mikir dulu, oh ladang ini yang utanami tanaman apa, itu kan yang kerja pikiran dan fisiknya. Dilakukan sebelum tawakal, itu namanya ikhtiar. Nah, kemudian kalau tawakal itu merupakan kerja di hati, di kemantapan dalam hati, kemantapan untuk memasrahkan apa yang ia usahakan kepada Allah, itu namanya tawakal. Nomor dua, dilakukan setelah melakukan ikhtiar. Jadi ikhtiar dulu, bekerja dulu, baru tawakal, memasrahkan apa yang kita lakukan pada Allah, hasilnya seperti apa kita pasrahkan. Seperti itu perbedaannya gitu. Sudah paham anakku semua? Sudah gitu. Kalau misal Pak Tani tadi apa Pak Tani tadi nanam padi, kemudian setelah menanam ia memasrahkan dalam hatinya itu pasrah, ya Allah saya pasrahkan, kalau memang rezekinya nanti panen bagus pasti panen bagus. Jadi itu namanya tawakal. Nah, ini ada kisah di kisah yang pertama berkaitan dengan perilaku ikhtiar dan tawakal. Ini ada kisah, lihat ini Ustaz bacakan, kalian mendengarkan dan juga melihat videonya gini. Pada masa Rasulullah ada seorang badui membiarkan untanya tidak diikat. Jadi kalau sekarang itu enak uang angon mbek, angon kambing, tapi tidak diikat. Karena ia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sebagai bentuk sikap tawakal. Jadi ada orang penggembala, untanya itu tidak dicancang, tidak diikat. Ia merasa itu adalah bentuk tawakal. Dan ia percaya bahwa Allah akan menjaganya. Sikap orang Badui ini kemudian ditegur. Nah, sikap orang penggembala tadi ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk mengikat dulu. Jadi
Rasulullah itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Badui tadi, penggembala unta tadi. Penggembala unta tadi membiarkan untanya dilepas, liar, kemudian ia pasrahkan. Mengkolak, aman aja, nggak dicuri lah. Kemudian ditegur Rasulullah, jangan seperti itu. Kamu ikat dulu. Nah, ini hadisnya. Seorang berkata kepada Nabi, aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal. Dan Nabi bersabda, ikatlah. Jadi disuruh ikat dulu, disuruh ditali dulu bahasa Jawanya, kemudian bertawakallah kepada Allah. Nah, itu. Jadi kalau semisal kalian disuruh orang tua untuk mengembala kambing, kalian jangan langsung dilepas, jangan. Kamu ikat dulu, baru kamu tinggal pulang. Seperti itu. Jadi jangan asal lepas, nah lepas ya nanti hilang, bener ya. Itu namanya bukan tawakal tapi nekat. Beda ya, nekat dengan tawakal itu beda. Jadi harus ada sesuatu yang dilakukan dulu baru tawakal. Seperti Pak penggembala tadi, seharusnya itu untanya ditali dulu, baru dipasrahkan kepada Allah untuk menjaganya agar tidak hilang dan sebagainya. Nih, kisahnya seperti itu. Misal kalian punya burung, burungnya kalian masuk ke dalam sangkar, kalian bertawakal, tak masukkan ke sangkar, kemudian pintunya tak buka, nanti biar Allah yang menjaganya, ya pasti lepas burungnya. Jadi burung kalian masukkan ke dalam sangkar, pintunya kamu tutup, ya baru kamu taruh di pinggir rumah supaya sehat, kena panas dan sebagainya, baru kamu pasrah kepada Allah, ya Allah jagalah burung ini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah saya tutup, sudah saya beri makan. Nah, itu namanya ikhtiar dan tawakal. Itu contoh yang pas, yang benar. Nah, ini kisah yang kedua, Dik. Kisah yang kedua tentang perilaku ikhtiar dan tawakal. Seperti ini kisahnya, Dik. Kita lihat nih. Alwi merupakan pelajar yang ingin memperoleh nilai yang bagus dalam setiap pelajarannya. Nah, untuk mencapainya, Alwi setiap malam dan pagi menjelang berangkat selalu mengulang-ulang pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru. Selain itu, ia juga banyak berlatih soal-soal. Sebagai pelajar muslim, si Alwi tadi merasa apa yang diusahakannya ini belum cukup, Alwi tadi padahal sudah belajar siang dan malam, plus mengerjakan soal-soal, tapi ia merasa sebagai orang muslim, orang Islam, ia merasa itu belum cukup kalau tidak diikuti sikap tawakal kepada Allah. Alwi tadi sudah sadar, sudah bagus dalam berikhtiar dan tawakal. Setelah usaha yang sungguh-sungguh, Alwi menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Ia yakin bahwa apapun yang diberikan Allah adalah hasil yang baik atau yang terbagus. Nah, itulah contoh kisah yang kedua. Semoga Anda bisa memperhatikan kisah ini dan mencontohnya. Nah, terima kasih Anda semua sudah memperhatikan penjelasan dari Ustaz melalui video ini. Nah, setelah ini adalah ada tugas, tugasnya apa anak semua? Nih, Ananda menulis 3 pengalaman hidup Ananda, atau Ananda menceritakan 3 pengalaman yang Anda lihat dari orang lain berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal. Kalau paling mudah itu mengingat yang sudah dialami, pengalaman pribadi itu lebih mudah. Jadi kalian Ananda semua membuat 3 cerita. Satu ceritanya itu 5 baris. 5 baris dalam buku itu, di buku tulis itu 5 baris. Di jumlah nanti berarti ada 15 baris, kan 3 cerita. 3 pengalaman, satu pengalamannya 5 baris. Silahkan dibuat, diingat-ingat apa yang sudah kalian lakukan berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.